Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Suci Syahda. Ini mempresentasikan Forum 6 Analisis Sosial Media. Dalam konteks jaringan temporal, yaitu jaringan di mana interaksi antara individu yang terjadi sepanjang waktu, upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pendekatan visual yang memungkinkan menemukan pola interaksi, anomali, dan perilaku lain yang sebelumnya tidak terlihat dalam data. Dua studi kasus yang melibatkan jaringan pendidikan dunia nyata dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk tujuan ini, peneliti menggunakan tata letak Massive Sequence View atau MSV dengan metode Community Based Node Ordering atau CNO, dua pendekatan mapan untuk analisis visual temporal jaringan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa pola yang teridentifikasi yang melibatkan siswa atau guru merupakan informasi penting yang bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan tentang manajemen sekolah dan strategi pengajaran, terutama yang terkait dengan pembentukan kelompok strategis. Selanjutnya, temporal jaringan. Jaringan temporal dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Analisis statistik mewakili pendekatan umum dan berguna untuk mengidentifikasi tren dan pola spesifik dalam data. Namun, hanya keluaran numerik yang dapat mewakili kotak hitam bagi pengguna, sehingga mengganggu pemahaman pola. Pendekatan lain melibatkan visualisasi informasi yang strateginya membantu dalam analisis data dengan menyediakan alat komputasi interaktif dan grafis, sehingga menyertakan pengguna dalam seluruh proses eksplorasi dan validasi. Strategi visualisasi informasi yang memadai memungkinkan analisis visual yang seintuitif mungkin dan juga membantu pengguna dalam menemukan pola tak terduga, anomali, dan perilaku lain dalam data. Dalam konteks pendidikan, analisis visual jaringan temporal mungkin berguna untuk memfasilitasi pemahaman penuh tentang bagaimana interaksi yang melibatkan siswa dan guru terjadi dari waktu ke waktu, serta untuk memungkinkan identifikasi pola yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan cara ini, kelas sekolah dapat dianggap sebagai jaringan kecil dan terdiri dari siswa dan guru yang berinteraksi di antara mereka sendiri dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis visual dalam jenis jaringan ini, guru dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mengganggu dan atau membantu dalam proses belajar dan mengajar. Visualisasi informasi dalam konteks pendidikan. Analisis kumpulan data merupakan visualisasi informasi menyisipkan pengguna dalam proses eksplorasi melalui pendekatan komputasi grafis dan interaktif. Dengan demikian, pemahaman data dan akibat identifikasi pola, anomali, tren, dan perilaku lainnya difasilitasi, menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih andal. Dalam konteks pendidikan, strategi visualisasi informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan perilaku yang melibatkan siswa dan guru, meningkatkan dan mengoptimalkan proses belajar mengajar. Strategi visualisasi informasi digunakan untuk membantu identifikasi pola yang melibatkan siswa dalam lingkungan komputasi daripada lingkungan pembelajaran di kelas. Analisis visual membantu dalam interpretasi perilaku siswa dan guru sipil dalam jaringan temporal. Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk menggunakan teknik analisis visual untuk mempelajari evolusi interaksi yang melibatkan siswa atau guru dan menganalisis bagaimana informasi ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang strategi pengajaran, terutama yang terkait dengan pembentukan kelompok strategis dan manajemen sekolah. Visualisasi jaringan temporal. Beberapa strategi visualisasi informasi dapat digunakan dalam analisis jaringan temporal, seperti misalnya kubus ruang waktu. Diagram simpul tautan juga dikenal sebagai tata letak struktural, lingkaran pendekatan, dan Massive Sequence View atau MSV. Gambar 1 menyajikan visualisasi jaringan kecil menggunakan tata letak MSV. Pada gambar 1A, jaringan ditampilkan sebagai data tabular dengan dua kolom pertama mewakili simpul yang terlibat dalam interaksi dan dengan kolom ketiga mewakili stempel waktu di mana interaksi terjadi. Gambar 1B mengilustrasikan tata letak MSV yang dihasilkan dari data tabular. Di MSV,
Sumbu vertikal dan horizontal masing-masing mewakili node dari atas ke bawah, dan cap waktu dari kiri ke kanan. Untuk setiap interaksi antara dua node, garis vertikal sisi ditarik menghubungkan mereka. Visualisasi jaringan temporal. CNO adalah metode visual scalable yang menggunakan sebagai dasar untuk strategi pemesanannya konsep komunitas, yaitu kelompok node yang berinteraksi lebih di antara mereka sendiri daripada node dari kelompok lain. Karena CNO bersifat hierarki, CNO membagi setiap kelompok menjadi lebih kecil di setiap tingkat hierarki, seperti dicontohkan pada gambar 2A sampai C. Dalam konteks pendidikan, level 1 memungkinkan berisi komunitas yang mewakili kelas sekolah. Kelas ini kemudian didekomposisi dalam setiap level baru, sehingga level 2 dapat memiliki komunitas yang mewakili kelompok siswa yang berbeda yang dikumpulkan untuk melakukan tugas yang diajukan oleh guru mereka. Kesimpulannya, pengguna strategi visualisasi yang memadai merupakan pendekatan yang berguna untuk memfasilitasi proses pengenalan pola dalam jaringan, mempercepat dan membuat pengambilan keputusan strategis yang lebih andal. Makalah ini menyajikan dua studi kasus yang menganalisis dua jaringan pendidikan dunia nyata dari skenario yang berbeda, sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk tujuan ini, peneliti menerapkan tata letak MSV bersama dengan metode pemesanan Node Community Based Node Ordering atau CNO. Bahkan tanpa informasi metadata tentang kinerja individu atau kelompok pada tes dan ujian yang ditentukan akan meningkatkan analisis peneliti dan membawa perspektif lain. Peneliti telah menunjukkan pentingnya analisis visual untuk membantu pengambilan keputusan tentang strategi pengajaran dan manajemen sekolah. Tata letak memungkinkan analisis yang terkait strategi pengajaran dan manajemen sekolah. Tata letak yang memungkinkan analisis yang terkait dengan pembentukan kelompok strategis yang dapat mempertimbangkan kriteria yang berbeda seperti interaksi hari demi hari yang dievaluasi, persahabatan di jaring sosial, dan informasi gender. Sekian, terima kasih.